Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendidikan. Pada kesempatan ini, pendidikan akan memperlihatkan tokoh ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia. Tokoh ilmuwan muslim, perkembangan sejarah Islam di Indonesia maupun di dunia tak luput dari peran para ulama dan ilmuwannya terdahulu. Banyak sekali tokoh ilmuwan Islam memberikan sumbangsi penemuannya untuk kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu lainnya, dari fisika sampai antropologi. Pembahasan sejarah kebudayaan Islam di zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Tak heran jika banyak generasi muda asing dengan ilmuwan yang dahulu peran banyak dalam membantu perkembangan dan kemajuan yang menentukan masih bisa dirasakan sampai sekarang. Mari kita simak untuk pembahasannya dari tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di dunia versi pendidikan. Tokoh yang pertama, Ibnu Sina, atau kita kenal Avicenna. Avicenna merupakan tokoh Islam pertama yang mampu membawa perubahan besar bagi dunia. Saking berjasanya, beliau dijuluki sebagai Father of Doctor. Kontribusinya di bidang kedokteran tak perlu diragukan lagi. Selain kanun fikih sebagai referensi kedokteran, ada pula karya lainnya. Pertama, sebagai penemu manfaat etanol. Salah satu penemuan dari Ibnu Sina masih dipakai sampai saat ini adalah etanol. Seperti yang diketahui, etanol merupakan salah satu cairan yang banyak dipakai di kedokteran. Gunanya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan infeksi pada tubuh pasiennya. Ternyata tidak banyak orang tahu jika yang menemukan manfaat pertama dari etanol adalah Ibnu Sina. Beliau selalu menggunakan cairan tersebut saat hendak menangani pasiennya dan meracik obat. Hingga sampai saat ini, etanol tetap digunakan di dunia medis. Untuk teori penularan TBC, penemuan Ibnu Sina seperti yang sudah diketahui, TBC adalah salah satu virus berbahaya dan mudah menular. Hingga akhirnya Ibnu Sina berhasil menjadi ilmuwan yang pertama mengemukakan kevalidan dari penemuannya ini. Sayangnya, selama berabad-abad teori yang ia temukan ini sempat tidak diterima dan tidak diakui oleh para sejawat ilmuwan dari barat. Barulah setelah penemuan mikroskop, akhirnya teori penularan TBC dari Ibnu Sina berhasil dibuktikan kebenarannya dan ditetapkan dalam dunia medis. Sebagai filsuf dari ilmuwan Islam, Ibnu Sina seringkali memiliki pemikiran yang melampaui zamannya. Pada buku serial tokoh pemikiran Islam, Ibnu Sina diulas sebagaimana sosok beliau berkiprah di dalam kancah pemikiran dunia. Untuk tokoh yang kedua adalah Al-Sarawi. Selain Ibnu Sina, ada juga ilmuwan lain yang turut membanggakan dunia Islam karena berbagai penemuannya. Al-Sarawi, atau kerap kita sebut sebagai dokter, menguasai wilayah Eropa. Karya-karyanya menyangkut semua hal tentang praktek kedokteran dan lain sebagainya. Yang pertama adalah Al-Tashrif, dikenal sebagai dokter yang menguasai daratan Eropa
Al-Zahrawi punya satu karya yang sampai saat ini masih banyak dipakai sampai sekarang. Banyak topik yang dibahas di dalamnya, mulai dari anak melahirkan, bahkan juga tentang gigi. Pada abad ke-12, buku ini dijadikan panduan belajar. Al-Zahrawi juga mengulas secara terperinci mengenai ilmu bedah, menjelaskan berbagai alat serta cara menjahit bekas luka. Tak heran jika pada masa keemasannya, Eropa sangat unggul dalam hal pembedahan. Dalam bukunya tersebut dijelaskan setidaknya 30 jilid pembahasan berbeda. Yang kedua ada teori menjahit. Awal dengan teori dari Al-Zahrawi juga masih sangat diragukan, apalagi karena peralatan medis pada saat itu sangat terbatas. Namun, akhirnya dengan seluruh pemikiran dan juga pengertiannya akhirnya membuahkan hasil. Ia menemukan cara menjahit bekas luka. Ia juga menemukan teori mengikat organ tubuh saat dilakukan pembedahan agar tidak terjadi pendarahan. Al-Zahrawi membuat benang yang terbuat dari bekas luka bedah yang terbuat dari jaringan hewan. Benang tersebut dinamakan catcut, berasal dari usus kambing dan sapi. Tokoh Islam yang ketiga adalah Al-Khawarizmi. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan besar Islam yang membawa banyak perubahan di dunia Islam. Karyanya banyak menginspirasi para ilmuwan dunia di bidang sains, khususnya fisika. Bahkan sejumlah ilmuwan Yunani belajar darinya. Hebat kan? Penemuannya yang pertama adalah aljabar. Salah satu penemuan ini paling terkenal dan banyak digunakan bahkan sampai dengan sekarang. Dan kemudian ilmu satu ini amat membantu dalam menyelesaikan berbagai aturan bilangan. Cabang matematika salah satu mempelajari tentang struktur, hubungan yang sederhanakan. Saking hebatnya juga dipercaya jika Al-Khawarizmi lahir di abad ini, maka lemarinya akan dipenuhi oleh berbagai Nobel penghargaan. Telah berhasil membuat dunia semakin maju jauh ke depan. Selain aljabar, masih ada lagi penemuan yang terutama di bidang matematika, yaitu trigonometri dan juga cabang ilmu selanjutnya menjadi Al-Khawarizmi. Di sini berhasil membuat para ilmuwan besar lainnya tercengang karena ini bisa memecahkan berbagai masalah yang ada, masalah yang tidak bisa dipecahkan selama berabad-abad, sehingga akhirnya saat ini geometri berhasil menjadi cabang kedua dari ilmu matematika. Pemahamannya sama sederhananya dengan aljabar, bisa membantu Anda dalam menyelesaikan berbagai soal, khususnya di matematika. Sampai saat ini, ilmu dari Al-Khawarizmi masih dipakai. Penemuan selanjutnya yaitu algoritma, cabang ilmu selanjutnya sangat banyak karena menemukan sama semacam disebutkan bahwa penemuannya banyak dan teknologi sangat terbantu. Alhamdulillah, awal mulai mantap dan jika disebutkan lebih proses baik dalam ilmu matematika maupun penerapannya di teknologi. Sekarang ini kita semua merasakan dunia modern juga dari adanya unsur penggunaan algoritma, geometri, serta aljabar.
Untuk selanjutnya yaitu angka 0. Salah satu penemuan lain dari Al-Khwarizmi. Banyak orang tidak tahu bahwa beliaulah yang memperkenalkan angka 0 dalam dunia perhitungan. Sebagaimana sekarang ini dipakai untuk menjadi awalan dari memulai perhitungan. Bahkan ilmuwan lain pun berlomba-lomba menjadikannya sebuah penelitian lanjutan. Bagaimana kiranya ia bisa menemukan angka 0 tersebut dan dijadikan awalan dari perhitungan angka. Namun pada saat ini rupanya angka 0 juga sudah diteliti oleh matematikawan dari India. Tokoh Islam berikutnya adalah Abbas Ibnu Firnas. Jika Anda saat ini tengah hidup enak-enakan, bisa jadi itu adalah berkat penemuan dari Abbas Ibnu Firnas. Beliau adalah ilmuwan dari Andalusia yang banyak bergerak di bidang aerodinamika. Beliaulah Muslim yang menjadi penerbang pertama di dunia. Idenya ini terinspirasi dari permainan akrobat. Beliau merupakan pencipta ide pesawat, walaupun pengembangan bidang aerodinamika adalah Cina. Namun jika ditanya siapa yang memulai atau mencetuskan ide mengenai hal tersebut, jawabannya adalah Abbas Ibnu Firnas. Kemudian beliau juga seorang ilmuwan yang serba bisa. Abbas Ibnu Firnas juga dikenal sebagai ilmuwan serba bisa sebab dia memang menguasai berbagai bidang mulai dari kedokteran, keilmuan, bahkan juga kesenian. Beliau amat sangat pintar dalam berpuisi, melantunkan syair dan semacamnya. Tak heran jika pada zamannya Abbas Ibnu Firnas sangat populer dan jadi ilmuwan bagi para cendekiawan lainnya. Sampai saat ini sebenarnya banyak orang tidak tahu jika pencetus ide pertama dari pesawat adalah Abbas Ibnu Firnas. Ibnu Al-Haytham, ilmuwan Islam yang berpengaruh dalam kemajuan teknologi. Ini berasal dari Basrah, Irak, walaupun awalnya ia adalah pegawai pemerintahan, namun akhirnya Ibnu Haytham menyadari jika bakatnya adalah menjadi ilmuwan baik fisika maupun filsafat. Kitabnya yang terkenal yaitu Al-Manashir. Karyanya terhimpun dalam kitab Al-Manashir, sudah diterjemahkan dengan judul The Book of Option. Terdiri dari 7 jilid. Di dalamnya ada berbagai pembahasan mulai dari teori cahaya. Beliau juga menentang teori Euclid dan Ptolemy tentang benda terlihat karena cahaya keluar dari mata manusia. Ia menunjukkan jika teori tersebut salah, karena ada justru cahaya yang datang kemudian terpantul dari objek tersebut. Cahaya lalu masuk ke mata, kemudian terjadilah proses melihat. Uniknya, karyanya ini ia keluarkan saat sedang dipenjara di Kairo. Tokoh berikutnya adalah Al-Battani. Al-Battani merupakan seorang ahli astronomi dan matematikawan Arab. Beliau lahir di Haran, dekat Kufa. Sama halnya dengan Al-Khwarizmi, beliau telah membuat dunia mengakui keberadaan Islam saat ini. Ini dia penemuan paling menakjubkan dari Al-Battani. Yang pertama, penemuan tentang penentuan tahun. Salah satu penemuan paling besar Al-Battani adalah penentuan tahun dari matahari. Dahulu,
Orang tidak tahu jika matahari memiliki masa edar yakni 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Dengan teori inilah akhirnya bisa dibentuk sebuah kalender yang sekarang kerap ditemui. Tak banyak yang tahu soal asal-usul siapa yang pertama kali mencetuskan teori mengenai periode matahari. Sekarang Anda patut berbangga karena ternyata yang menjadi dasar penciptaan kalender adalah orang Muslim bernama Al-Battani. Yang kedua, penemuannya adalah memecahkan berbagai persoalan matematika. Bisa dibilang Al-Battani adalah salah satu tokoh yang berhasil memecahkan rumus tentang persamaan trigonometri. Beliau bahkan berhasil memecahkan persamaan sin X dan menemukan rumusnya, sehingga akhirnya Al-Battani memutuskan untuk bekerja di Suriah dan Damaskus, yang akhirnya menjadi tempat wafatnya. Sayang, sampai saat ini banyak orang masih asing ketika mendengar namanya, padahal jasanya sungguh luar biasa untuk ilmu matematika. Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan Islam. Beliau diberi gelar sebagai Bapak Sosiologi, perintis ilmu ekonomi, teori politik, dasar filsafat sejarah, dan masih banyak sebutan lainnya. Hal ini tentunya menjadi bukti mengenai jasanya beliau di era modern tersebut. Karya-karyanya yang pertama adalah Kitab Al-Ibad, salah satu karyanya yang terlegendaris bahkan masih digunakan sampai sekarang ini, masih dijadikan acuan belajar untuk para mahasiswa. Kitab ini terdiri dari 7 jilid. Edisi pertamanya adalah Muqaddimah, di mana di situ menjelaskan banyak mengenai autobiografi Ibnu Khaldun. Buku ini menjelaskan tentang hebatnya pemikiran dari Ibnu Khaldun mengenai berbagai pemikirannya mengenai sosiologi. Para ilmuwan dari Eropa sampai tercengang mengenai karya-karyanya yang dianggap mendahului zamannya. Saat itu sebenarnya belum ada istilah sosiologi. Yang kedua adalah Muqaddimah. Sebenarnya Muqaddimah adalah salah satu edisi dari 17 jilid Kitab Al-Ibad. Namun dari sinilah semua mata dunia, khususnya ilmuwan dunia, mulai mengenal Ibnu Khaldun. Dalam karyanya tersebut, beliau menjelaskan perihal situasi peradaban Islam di masa pertengahan. Dari Muqaddimah ini, beliau mulai memperkenalkan perihal dasar-dasar sosiologi yang menjadi landasan ilmu yang saat ini banyak dipelajari. Pemikiran mengenai fenomena sosial agar mematuhi kaidah tertentu. Al-Jazari, ilmuwan Islam Al-Jazari ini juga berhasil merebut perhatian dunia lewat penemuannya modern yang saat ini jadi acuan warga dunia. Ya, beliau merupakan penemu konsep dasar robot yang saat ini sudah bisa Anda lihat berbagai belahan dunia. Al-Jazari dikenal sebagai seorang yang memiliki banyak keahlian yang sangat spesifik, dan berbagai karya berhasil ia ciptakan yang dapat kamu ketahui pada buku Al-Jazari, yang di sini tentang menggagas teknologi robot. Selain itu juga ada mesin pompa air. Penemuan pertama Al-Jazari adalah mesin pompa air. Pada zaman itu penemuan ini memang sangat bermanfaat, apalagi masih ditambah dengan berbagai jenis mesin yang memompa. Dengan bantuan alat-alat tersebut, maka air dalam tanah pun akan tersedot dengan mudah. Zaman dahulu memang sangat susah untuk menemukan sumber air bersih, apalagi mengeluarkannya dari dalam tanah. Butuh waktu alat seperti penemuan Al-Jazari agar bisa membantu air keluar dengan sempurna. Penemuan berikutnya yaitu mesin engkol dan roda gigi. Selanjutnya, dari mesin ini memang bisa digunakan pada sistem roda dan
batang yang mampu menggerakkan mobil dan motor. Penemuan di bidang mekanis tersebut juga berhasil jadi pusat perhatian dunia. Ditambah lagi dengan roda gigi yang sampai saat ini masih dipergunakan di dunia otomotif. Jenis elemen transisi ini sampai sekarang masih dipakai dengan baik. Tokoh yang terakhir adalah Ahmad Ibnu Tulun, ilmuwan Islam yang berkontribusi di dunia kesehatan. Ternyata masih banyak, salah satunya adalah Ahmad Ibnu Tulun. Berkatnya, dunia medis saat ini berkembang pesat, banyak pengobatan mutakhir dan hebat, bisa membuat orang sembuh bahkan dari penyakit langka dan keras. Untuk jasanya adalah pendirian rumah sakit Al-Fustat. Disebutkan dalam buku Fight and Mental Health dalam judul Resources for Healing bahwa inilah rumah sakit pertama memberikan fasilitas terbaik bagi para pasiennya, mulai dari perawatan, pengobatan, sampai alat dan tenaga medis yang sudah profesional. Pada akhirnya, Ahmad Ibnu Tulun berhasil membuat rumah sakit Al-Fustat memiliki reputasi bagus di seluruh dunia dan menjadi acuan berbagai tempat di seluruh dunia dalam menyajikan perawatan khususnya pada pasien pengidap gangguan jiwa. Manajemennya juga sudah maju dan modern. Itulah beberapa hasil penemuan penting dari para ilmuwan Islam serta pengaruhnya di dunia sekarang ini. Masih banyak lagi dampak yang diberikan para ilmuwan ini dan pengaruhnya bisa dirasakan sampai sekarang. Sampai jumpa lagi, tetap terhubung pada channel Pendidikan. Saksikan video-video menarik